Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari muatan PPKN tentang makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Berikutnya yaitu membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Lalu, mengembangkan sikap saling menghargai, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Setiap orang harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berlandaskan pada Pancasila. Selanjutnya yaitu muatan IPS tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut ini. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Lalu, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN, tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Selanjutnya, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama, diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Tujuannya untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini merupakan langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan juga salam penutup. Yang keempat, rangkaikan pidato.
Rancangan pidato yang telah kamu buat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Dan yang kelima, latihan membaca pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah kamu buat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.